Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke pembelajaran berikutnya. Yang kemarin sudah mempelajari terkait program linier ya. Untuk selanjutnya kita akan pelajari terkait dengan barisan aritmatika ya. Barisan aritmatika dibagi menjadi barisan dan deret, di mana barisan itu ada pola bilangan, deret bilangan, barisan bilangan. Deret bilangan dan barisan bilangan dibagi menjadi aritmatika dan geometri. Geometri sendiri nanti dibagi lagi menjadi geometri tak hingga, tambahnya itu. Kita bahas dulu mengenai pola bilangan dan barisan bilangan. Pola bilangan merupakan aturan dalam menentukan letak suatu bilangan dari sekumpulan bilangan. Sedangkan barisan bilangan adalah susunan anggota suatu himpunan bilangan yang diurutkan berdasarkan pola aturan tertentu. Nah, bentuk barisan itu biasa disebut sebagai U1, suku barisan pertama, U2, suku barisan kedua, U3, suku barisan ketiga, sampai dengan UN, suku barisan ke N. Contoh barisan bilangan. Ada bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5. Ada dalam bentuk bilangan genap 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Ada dalam bentuk bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Dan masih banyak lagi contoh barisan bilangan. Penjumlahan dari suku-suku suatu barisan itu disebut sebagai deret. Nah, kalau barisan itu tanda hubungnya koma, tapi kalau bentuk deret itu tanda hubungnya adalah jumlah ya. Biasanya jumlah. Nah, bentuknya U1 tambah U2 tambah U3 ditambah sampai UN. Contoh deret bilangan itu seperti itu. Deret bilangan asli berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya. Kalau deret bilangan genap 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah dan seterusnya. Sedangkan deret bilangan ganjil 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dan ditambah seterusnya. Macam-macam deret berhingga sampai deret tak berhingga. Kalau deret berhingga pembedaannya atau ya, kalau deret berhingga itu tidak ada titik selanjutnya, tapi kalau tak hingga itu diteruskan sampai ada titik-titiknya. Itu pembedaannya. Ya, ada titik-titiknya. Kemudian contohnya, tulislah 4 suku pertama dari barisan UN sama dengan N-1 pangkat 3. Ya. Penyelesaian gampang ya. 4 suku berarti U1, U2, U3, U4. Berarti U1 N-nya dimasukkan 1, 1 min 1 pangkat 3. Berarti hasilnya 0. Kalau U2 berarti N-1, 2 dikurangi 1 pangkat 3 berarti 1. U3 N-nya 3, 3 kurangi 1 pangkat 3 yaitu 8. Dan U4 yaitu N-1 berarti 4 kurangi 1 pangkat 3 yaitu 27. Jadi 4 suku pertama adalah 0, 1, 8, dan 27. Nah, ini sebagai latihan asah kemampuan. Silakan dicoba. Untuk contoh soal nomor 1, tulislah 5 suku pertama barisan berikut. Caranya sama. Ya, caranya sama seperti contoh. Kalau nomor 2 itu tulislah 5 suku berikutnya. Berarti kalau misalkan ya itu 1, 8, 27 itu kan baru suku pertama, suku 2, suku 3 yang belum ada berarti suku keempat dan suku 5. Nah, kalian diminta tulislah 5 suku berikutnya. Berarti 5 suku berikutnya berarti berapa? Suku berapa? Suku keempat, suku kelima, suku keenam, suku ketujuh, suku 8 sampai suku 8. Kira-kira berapa ya itu ya? 1, 8, 27. Sama artinya suku pertama 1, berarti 1 pangkat 3, 1 kan? 8 didapat 2 pangkat 3, 8. 27 didapat dari 3 pangkat 3, 27. Nah, nanti suku keempat kira-kira berapa ya? 4 pangkat 3 dan seterusnya. Dicoba B dan C. Jadi kita pakai cara coba-coba sampai suku ke-8 karena yang diminta soal adalah tulislah 5 suku berikutnya. Nah,
Kita bahas barisan aritmatika. Kalau tadi di atasan bahasan itu hanya barisan saja. Nah, sekarang sudah masuk dalam barisan aritmatika pokok pembahasan minggu ini. Barisan aritmatika adalah suatu pola tertentu antara suku-suku pada barisan di mana selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap atau konstan. Jadi selisihnya selalu tetap. Pola barisan aritmatika U1 biasa disimbolkan A. U2 itu adalah U1 tambah B atau bisa dituliskan A plus 2 min 1 kali B. Kalau U3 berarti U2 tambah B atau A plus 3 min 1 kali B, maka UN sama dengan UN min 1 tambah B atau bisa dirumuskan A plus N min 1 kali B. Jadi UN dirumuskan A plus N min 1 kali B. UN itu suku ke N, A suku pertama, B itu beda ya, atau selisih antara suku sesudah dengan suku sebelum. Contoh dari barisan aritmatika min 2, min 1, 0, 1, dan 2 ya. Nah, ternyata semakin ke kanan ditambah 1, jadi bedanya adalah 1 ya. Suku pertamanya negatif 2, bedanya adalah 1, selalu ditambah 1. Sehingga rumus suku ke N adalah A plus N min 1 kali B. Ini perlu diingat, UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Dan beda UN min 1 atau bisa diistilahkan suku sesudah dikurangi suku sebelum. Contoh, tentukan suku pertama, beda rumus suku ke N dan suku ke-10 dari barisan 5, 10, 15, 20. Suku pertama U1 atau bisa ditulis A adalah 5. Bedanya berarti 10 kurangi 5, suku sesudah kurangi suku sebelum yaitu 5. UN-nya A plus N min 1 kali B, maka tinggal dimasukkan saja A-nya 5, N-nya tidak diketahui, dikurangi 1, bedanya ada 5. Maka UN-nya dirumuskan 5N. Kemudian suku ke-10, U10, suku ke-10 U10. Karena sudah diketahui di atas bahwa UN adalah 5 kali N, maka U10 adalah 5 kali 10 yaitu 50. Cukup jelas ya. Contoh yang kedua. Untuk membuat ulir disediakan roda gigi pengganti. Banyak ulir yang dibuat oleh roda gigi masing-masing membentuk barisan aritmatika, yaitu 20, 25, 30, sampai 120. Tentukan banyak roda gigi yang disediakan. A, 20, bedanya berarti 25 dikurangi 20, yaitu 5. UN, suku terakhir ya, 120. Nah, banyak roda berarti yang ditanyakan N. Berdasarkan yang diketahui, UN adalah A plus N min 1 kali B. UN diketahui 120, A-nya 20, N ditanyakan, bedanya 5, maka bisa dioperasikan seperti itu. Hasilnya adalah N adalah 21. Jadi banyak roda gigi yang disediakan ada 21 buah. Contoh yang ketiga. Diketahui suku keempat adalah 17 dan suku ke-9 adalah 37. Pertanyaannya, suku ke-41. Nah, kita cari U4 A plus 3B. Kenapa 3B? N min 1, N-nya 4 dikurangi 1 berarti 3B. A plus 3B sama dengan 17. U9 37 berarti A plus 8B sama dengan 37. Berdasarkan eliminasi dan substitusi didapat bedanya 4, A-nya adalah 5 ya. Maka yang ditanyakan adalah U41 berarti A plus N min 1 kali B, A-nya 5, N-nya 41 ya. B-nya adalah 4, maka ketemu suku ke-41 adalah 165. Soal yang keempat, contoh soal yang keempat, suku tengah. Diketahui suku tengah adalah negatif 81. Suku terakhir berarti suku ke N, itu diketahui negatif 161.
Jika suku keempat adalah negatif 16 dan banyak suku barisan ganjil, tentukan suku pertama, berarti A yang ditanyakan. U tengah itu dirumuskan setengah dikali suku pertama ditambah suku terakhir. Berarti U tengahnya diketahui negatif 81, suku pertamanya diketahui negatif 161, suku terakhirnya diketahui yang ditanyakan suku pertama ya, suku terakhirnya diketahui 161. Membentuk perhitungan seperti itu, maka ditemukan suku awalnya atau suku pertamanya adalah negatif 1. Contoh yang kelima, antara bilangan 8 dan 127 disisipkan 6 bilangan sehingga membentuk barisan aritmatika. Tentukan beda dan suku ke-11. Suku pertamanya diketahui 8, suku terakhirnya diketahui 127. Ada sisipan 6, berarti bedanya apa? Suku terakhir dikurangi suku pertama dibagi banyak sisipan ditambah 1. Jadi ketemu bedanya adalah 17. Maka suku ke-11 adalah P, suku pertama, ditambah N-1, berarti 11 kurangi 1 adalah 10 kali beda. Tinggal dimasukkan 8 tambah 10 kali 17 yaitu 178. Jadi disimpulkan bedanya adalah 17. Suku ke-11-nya adalah 178. Nah, asah kemampuan bisa digunakan sebagai latihan soal kalian. Nah, untuk pertemuan kali ini hanya membahas sedikit tentang barisan aritmatika. Jangan lupa dicatat karena nanti di akhir pembelajaran buku catatan akan dikumpulkan. Cukup sekian, terima kasih dari Bu Sari saya sampaikan. Selamat mengikuti pembelajaran daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.